Nah, lebih jelas nih. Oke. Siap. Oke, halo Bang Ya, Lutfi. Gimana kabarnya? alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Ini di mana? Di rumah ya? Baru sampai rumah. Oke, oke, oke. Nah, mungkin kita belum perkenalan juga nih ya ke baby-baby dan teman-teman yang lain. Mungkin Bang Amsi boleh nih perkenalan sedikit tentang Bang Amsi dan tentang saham syariah juga. Oke. Silakan. Ini dengan siapa ya? Saya belum kenalan juga nih. Oh iya, aku Ramel, Mang. Siapa Kak? Ramel. Oh, Kak Ramel ya. Oke. Iya. Terima kasih Kak Ramel dan sobat-sobat dari Bebas Investasi dan juga Syariah Saham ya. Jadi di malam ini kita akan ngobrol tentang saham syariah tentunya. Tapi sebelumnya katanya kita kenalan dulu nih. Kalau saya nama saya Mang Amsi ya. Biasanya dipanggil Mang Amsi gitu. Tapi nama aslinya sih Asep M. Saiful Islam gitu. Nah, disingkat jadi Amsi kan. Kemudian ditambahin panggilan Mang gitu. Nah, sehari-hari saya guru sebenarnya Kak. Jadi Oh, ini eh, Kak. mohon maaf kalau misalnya kebetulan tadi hujan deras ya. Jadi saya perjalanan dari sekolah ke rumah itu karena berhenti gitu, berhenti berapa kali itu 4 jam. Dari saya ngajarnya dari di hutan. Jadi Oh, kalau pulang ke rumah ini ke kampung saya itu normalnya 2 jaman ya, 2 jam sampai 2 jam setengah. Tapi karena tadi hujan deras dan ada sebagian yang kena kemarin sempat longsor juga, jadi agak lama pulangnya. Karena harus berhenti dulu, jalan lagi. Gitu. Jadi mohon maaf tadi juga kalau mungkin ya kalau nggak diingetin Kak Adi, saya mungkin ketiduran gitu. Karena oh, kebetulan baru nyampe gitu. Kemudian ada acara dulu sebentar ya. Gitu Kak. Oh ya itu ya tentang mengenal saya ya. Kemudian apa lagi? Syariah saham ya. ya. Gimana tuh syariah Oke. saham? Syariah saham itu komunitas gitu ya, khusus investor saham syariah. Dan itu sudah ada sejak tahun 2000. Sebenarnya sih rintisannya 2014 ya, tapi kita dinamai syariah saham itu 2015 bulan Maret mulainya. Syariah saham 2015, kemudian 2016 awal ya, 2015 akhir. Dulu saya yang membuat pertama, jadi dulu saya membuat base-nya blog ya atau website gitu, portal lah seperti itu. Kemudian 2015 akhir gabung Kang Adi, Septian Adi Nugraha. Kemudian 2016 akhir itu ada Kang Evan. Jadi kita bertiga sebenarnya. Oke. Tapi meskipun bertiga, kita jarang ketemu Kak. Jadi Kenapa? kopdar itu ya tadi karena saya di hutan, Kang Oh, Adi di hutan juga di Jakarta. Kemudian Kang Evan waktu itu sedang ada beasiswa ke Selandia Baru. Jadi kita bertiga itu berjauhan ya, tapi alhamdulillah meskipun berjauhan tapi karena pikiran kita satu frekuensi ya, kita jalankan komunitas itu dan alhamdulillah sampai hari ini setidaknya ya ada yang dikenal lah oleh masyarakat ya meskipun mungkin belum maksimal gitu Kak. baik. Bang Amsi ngajar apa, Bang? Gimana? Ngajar apa? Saya ajar bahasa Arab. Oh, baik-baik. Iya. Ya Banget ada nih. hubungannya dengan saham dan ekonomi ya. Jadi saya ngajarnya bahasa Arab, kemudian saya ngajarnya di madrasah, bukan di sekolah umum. Jadi Hmm, mungkin kalau orang juga banyak yang mengatakan ya, kayak nyambung gitu ya. Tapi kalau passion itu kan tidak perlu linier ya. Yang betul. namanya passion itu nggak perlu sama dengan latar belakang pendidikan kita sebelumnya. Tapi selama kita berkontribusi di situ ya, justru karyanya lebih bermanfaat mungkin buat orang lain. Setuju, setuju. Berarti Bang Amsi untuk kenal investasinya sendiri itu belajar sendiri kah atau ada mentor kah? Nah itu gimana tuh ceritanya? Untuk pertama kali mulai invest, main saham itu gimana tuh Bang? Mulai mungkin boleh bisa di share ke teman-teman semua. Oke Kak, dari saya mohon maaf suaranya agak feedback ya, atau
Kalau suara saya gimana ke sana? Oke sih, coba sebentar. Ya mungkin ada suara yang dekat di Karome di sana, Karame di sana. Kalau di sana di saya sih nggak ada. Atau mungkin sedang jaringannya ya. Halo, Nah masih sekarang mungkin boleh ditanya ke audiens, takutnya cuma di saya ya. ya? Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain gimana? Ngerasa fit apa? Atau gimana nih? Atau mungkin aku coba pakai headset kali ya. Boleh. Takutnya di saya gitu, takutnya di saya juga. Iya sih, betul. Coba sebentar ya. Coba cek dulu aja sama teman-teman. Jadi tadi sampai mana Kak? Saya lupa pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Oh jaringan ini. Halo, gimana? Masih feedback kah? Sekarang jelas Kak. Oke, Sekarang berarti clear sekarang udah. Oke, kita oke lanjut. oke. Yes, tadi aku mau nanya nih soal Mang Amsi sendiri kenal investasinya tuh dari mana dan mulai apakah ada mentornya atau emang otodidak? Gimana tuh, Mang? Oke, terima kasih Kak. Jadi dulu saya belajar investasi karena saya kan tadi ya, tugas saya itu jauh dari kota begitu. Jadi informasi belum semudah sekarang ya. Kalau sekarang kan tinggal buka IG, buka TikTok gitu, atau misalnya apa, e-book juga banyak ya. Dulu itu kan Iya. saya pertama kali belajar invest itu harus baca buku dulu gitu, belajar. Dan apa, workshop atau berbagi apa, namanya, webinar, gak ada webinar ya, seminar, workshop itu masih sangat jarang Kak di waktu itu. Jadi memang kita carinya dari, mungkin kalau teman-teman yang seumuran saya itu dulu adanya mailing list. Nah, sekarang udah nggak ada, kayaknya udah jarang pakai ya. Milis namanya, milis gitu. Jadi ada email, Oke. ada grup email kayak gitu kan, email grup ya. Kalau sekarang mungkin lebih mirip ke Telegram atau misalnya grup WA ya, tapi bentuknya email gitu. Dan itu sifatnya bisa Hmm. ada thread-thread gitu, kayak Twitter lah. Mungkin ada Twitter, ada Iya. utas-utas gitu ya. Nah, Oke. dulu seperti itu. Jadi belajarnya lewat milis yang online itu. Hmm. Kemudian lewat forum. Dulu ada forum Detik. Ada Kaskus, mungkin masih Hmm. ada ya, Kaskus, Iya. Detik gitu, kayak gitu lah. Belajarnya di forum-forum kayak gitu, gitu. Belum ada sosial media, belum ada Facebook bahkan. Belum Oke. ada Facebook, belum ada apalagi Instagram, apalagi TikTok, atau misalnya kayak sekarang banyak platform Telegram dan seterusnya. Hmm. Nah, jadi kita belajar, belum ada YouTube juga ya, YouTube belum dipakai banyak lah gitu. Jadi kita belajarnya memang beli buku gitu ya, kemudian juga mengikuti forum-forum seperti itu. Nah, Hmm. karena waktu itu saya baru nikah, jadi mikirnya gimana caranya saya menyiapkan masa depan gitu, menyiapkan Oh, baik. anak-anak, pendidikan anak, kemudian masa pensiun saya juga gitu. Maka ternyata caranya ya lewat investasi ya. Caranya lewat Hmm. investasi, dan belajar investasi itu kalau saya pribadi sih semuanya dicoba Kak. Jadi mulai dari yang sangat Oke. konservatif ya. Emas saya pernah punya, deposito juga pernah dicoba, kemudian Hmm. apa, reksadana semuanya juga, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana indeks, kemudian sahamnya semua saya pernah Hmm. coba gitu. Jadi intinya ingin menemukan kita ini cocoknya di mana. Nah, akhirnya ternyata Baik. kalau untuk saya ya lebih cocok mungkin ke instrumen yang moderate dan agresif ya, atau misalnya saham dan reksadana Iya. campuran atau reksadana saham. Seperti itu. Baik, baik, baik. Oke, mungkin kalau dari teman-teman yang lain ataupun baby ini mungkin ada yang belum paham nih, Mang. Apa sih bedanya gitu ya, saham syariah Mm-hmm. sama yang non syariah gitu? Apa gitu yang membedakan? Mungkin dari Mang Amsi sendiri bisa menjelaskan, Mang. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi Ya. saham syariah dengan saham non syariah itu lebih kepada dua hal ya. Pertama itu objek investasinya yaitu sahamnya itu sendiri. Yang kedua adalah mekanisme transaksinya, mekanisme Oke. transaksi dari saham tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih cara investasi di saham syariah, maka dua hal yang diperhatikan. Pertama itu objeknya, yang kedua caranya. Nah, objeknya ini Hmm. masuk nggak daftar efek syariah gitu.
Yang kedua, caranya itu apakah sesuai dengan prinsip syariah gitu. Nah, kemudian ditanya, kemudian kriteria saham syariah itu apa, Mang? Nah, kriteria saham syariah Iya. itu yang membedakan dengan saham yang lain itu, pertama misalnya secara umum dibagi dua dulu ya. Ada saham syariah aktif, saham syariah pasif. Apa itu yang disebut aktif pasif? Saham syariah aktif itu adalah perusahaan yang bahkan sebelum IPO di bursa itu sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah. Misalnya BSI, Bank Syariah Indonesia, kalau dulu BRIS kan, Iya. kemudian Bank BTPN Syariah, Bank Panin Dubai Syariah Bank, itu kan semuanya sudah syariah bahkan sebelum masuk di bursa. Nah, berarti itu disebutnya saham syariah aktif. Di Indonesia cuma 5. BRIS, Bank Syariah Indonesia, BTPS, Bank BTPN Syariah, PNBS, Panin Dubai Syariah Bank, BANK, Bank Aladin Syariah. Kalau yang milenial atau generasi Z mungkin lebih kenal Bank Aladin ya, karena sering bisa lihat di Alfamart gitu kan. Iya, betul. Karena kerja sama Alfamart. Terakhir asuransi Jemas, asuransi jiwa jasa mitra abadi syariah, asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi, itu cuma 5. Jadi yang berlima ini sebelum ada di Bursa Efek Indonesia pun itu sudah merupakan perusahaan syariah. Ini maka disebut aktif. Apa ciri utamanya? Ciri utamanya itu ada Dewan Pengawas Syariah, DPS. Nah, itu wajib. Kalau yang namanya perusahaan syariah itu harus ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Nah, sementara yang sisanya ya, kita tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia itu saham itu ada 810-an. Sekarang ya. Dulu ketika saya masuk ke sini masih 300-an, sekarang sudah 800 lebih ya. 810. Nah, dari 810-an itu yang dinyatakan saham syariah sekitar 500. Sekitar 500, berarti ada sekitar 60% ya. 500 dibagi 8 itu sekitar 60%-an itu sudah efek syariah. Dan kebanyakan yang tidak masuk syariah itu biasanya perbankan, asuransi konvensional. Kemudian juga saham-saham minuman keras dan juga rokok kan tidak masuk tuh di saham syariah. Nah, yang 500 itu yang dikurangi 5 tadi yang sudah nyatakan aktif ya, disebutnya saham syariah pasif. Kenapa disebut saham syariah pasif? Karena mereka yang 500-an ini tidak menyatakan diri sebagai efek syariah secara aktif dalam ADART-nya, dalam akta notarisnya gitu. Dan mereka nggak punya DPS, nggak punya Dewan Pengawas Syariah. Tapi mereka dinyatakan syariah oleh pihak otoritas OJK dan juga Dewan Syariah Nasional. Maka nanti ada kriteria, mungkin yang nanti juga akan kita bahas kriterianya. Jadi intinya secara kita sebagai investornya, kita disebut sebagai investor syariah itu ketika memperhatikan 2 hal. Pertama adalah objek transaksinya itu sudah merupakan saham syariah. Kedua, cara bertransaksinya juga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian tadi ya kategorinya saham syariah itu ada aktif dan pasif. Kemudian untuk mekanismenya misalnya kita tidak bisa menggunakan utang yang berbasis bunga. Misalnya kan kalau di sekuritas suka ada margin ya. Nanti kalau teman-teman jadi investor itu diberi fasilitas bisa minjem. Tapi pinjamannya itu ada bunganya. Misalnya ada bunganya dan bunganya itu tidak boleh. Misalnya karena ada berbasis riba atau berbasis bunga, maka transaksinya nggak bisa. Misalnya kita punya modal 10 juta, kita beli 11 juta nggak bisa. 10 juta ya 10 juta aja, 100 juta ya 100 juta aja. Jadi cash basis transaction. Transaksinya berbasis uang tunai yang ada. Uang gitu. tunai yang ada. Oke. Oh, I see. Cukup ini ya, panjang ya ternyata penjelasannya ya. Iya, karena harus jelas. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan buat dari si saham dari investasi syariah gitu ya. Itu ada nggak sih rujukannya kayak ke hadis apakah atau mungkin bahkan ayat Al-Qur'an gitu. Gimana tuh Mang Amsi? Oke, jadi sebenarnya sih kalau bicara investasi ya, kalau dalam konteks hukum Islam atau hukum fikih namanya, itu secara umum dibagi 2 dulu gitu. Apakah itu termasuk sifatnya ibadah langsung, ibadah vertikal atau ibadah muamalah gitu. Kalau vertikal itu ritual ya seperti sholat gitu, yang jelas rukun dan syaratnya. Ada juga ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu ibadah yang
hubungannya itu antar manusia gitu. Manusia. Nah, ketika bicara ekonomi, bicara transaksi, berarti kita bicara hubungan antar manusia dengan manusia lain. Nah, di Al-Quran sebenarnya diatur ya, dan yang unik adalah yang terkait dengan finansial atau ekonomi atau keuangan itu merupakan ayat terpanjang di Al-Quran. Jadi kalau teman-teman yang muslim membuka Al-Quran, coba cek nanti Al-Baqarah ya, nomor 2 Al-Baqarah itu, ayat 282, itu satu halaman penuh ayatnya. Itu ayat terpanjang, nggak akan ditemukan lagi di yang lain ya. Itu rujukannya ternyata ayat terpanjang itu nggak bicara tentang ibadah ritual, nggak bicara tentang sholat gitu, nggak bicara tentang puasa, nggak bicara tentang zakat yang hubungannya itu vertikal dengan Tuhan. Tapi justru diawalinya itu, hai orang beriman, jika kamu saling berutang, nah jika kamu saling berutang dengan orang lain gitu ya, dengan satu utang yang ada jatuh temponya, maka tuliskanlah. Maka tuliskanlah. Jadi ayat terpanjang itu bicara tentang aturan transaksi yang harus detail, yang harus tercatat, yang harus ada saksinya, yang harus ada invoice-nya kalau bahasa sekarang. Itu semuanya tertata rapi gitu. Secara administratif dan akuntansinya itu harus ada. Nah, itu bicara tentang itu. Dan itu menjadi salah satu landasan kalau kita sebagai orang muslim ya, itu landasan bahwa kita harus melek ekonomi.